Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rika Nurhayati. Oke, jangan lupa ya untuk di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, pertemuan kali ini kita akan mempelajari OTK keuangan, yaitu software yang biasa sering kalian pakai, yaitu software Microsoft Excel. Nah, Ananda pasti semua sudah sering menggunakan aplikasi yang satu ini ya, yaitu program Microsoft Excel. Nah, kenapa Ibu menjelaskan tentang Microsoft Excel? Bu, kenapa sih mesti dijelaskan lagi? Sementara kan kami udah tahu Microsoft Excel itu seperti apa. Oke, Ananda semuanya pasti kalian juga karena sudah terlalu banyak libur, terlalu lama libur, mungkin kalian sedikit lupa mengenai Microsoft Excel ini. Nah, yang jelas Microsoft Excel ini dia untuk program aplikasi keuangan juga ya. Setelah kemarin kita mempelajari MBOB Accounting, MBOB, Zahir Accounting, dan software-software lainnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel-nya. Nah, bagaimana sih cara membuat Microsoft Excel-nya ini untuk laporan keuangannya? Dulu di kelas 11, sebelum kalian magang, Ibu telah membekali kalian bagaimana cara membuat laporan keuangan sederhana kan? Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya lagi, mengupasnya lagi secara dalam. Kalau kemarin hanya dasar-dasarnya saja, sekarang ini kita mempelajarinya secara dalam. Nah, Microsoft Excel mungkin Ananda sudah tahu apa itu pengertiannya, ya kan? Microsoft Excel itu apa? Yaitu salah satu program Microsoft yang ada di dalam PC kalian masing-masing. Nah, Microsoft Excel ini kenapa sih? Apa sih manfaat dari belajar Microsoft Excel ini? Ayo, apa? Nah, apa manfaatnya? Apa manfaat kita mempelajari Microsoft Excel ini untuk program aplikasi keuangannya? Nah, itu ada sangat banyak manfaatnya untuk mempelajari Microsoft Excel ini, ya kan? Manfaat mempelajari Microsoft Excel ini untuk aplikasi keuangan itu sangat banyak, yaitu yang pertama, yang pertama itu memudahkan pembuatan dokumen yang pernah dibuat dengan menggunakan tabel. Nah, memudahkan Ananda membuat dokumen yang penuh dengan tabel. Nah, pada dasarnya Microsoft Excel ini kan dia berbentuk tabel. Jadi Ananda tidak perlu lagi membuat tabel seperti yang ada di Microsoft Word, ya kan? Seperti yang di Microsoft Word. Jika di Microsoft Word itu hanya lembar Word-nya saja, nah sementara di lembar Excel ini Ananda sudah berbentuk tabel, worksheet-nya sudah ada, jadi tidak perlu lagi membuat tabel-tabel saja, tabel-tabelnya, jadi bisa langsung mengetiknya kembali, jadi memudahkan Ananda mengerjakan dokumen yang berbentuk tabel. Nah, itu dia manfaat yang pertama. Nah, yang kedua, itu manfaatnya yaitu membantu perhitungan yang rumit, baik itu matematika, baik itu akuntansi maupun dia statistik. Nah, jadi Excel ini juga bisa melakukan perhitungan matematika seperti kali, bagi, tambah, dan kurangnya, ataupun menghitung rumus akar, ataupun dia logaritma, ataupun yang lainnya itu bisa di sini ya, di Excel nih. Nah, terus juga untuk akuntansi itu juga bisa. Nah, untuk statistik yang kalian belajar di matematika juga, sekarang belajar matematika statistik. Nah, untuk statistik ini juga bisa kalian menghitungnya. Bagaimana cari min-nya, modusnya, mediannya, itu tuh bisa dilakukan di Microsoft Excel.
Oke, kita masuk ke manfaat Microsoft Excel yang ketiga, yaitu membantu membuat hasil analisis data yang berupa perhitungan data, tabel, ataupun grafik. Nah, biasanya Ananda melakukan perhitungan itu secara tabel, ya kan, secara tabel ini sudah biasa Ananda kerjakan. Nah, sementara berdasarkan perhitungan juga Ananda sudah biasa menggunakannya, yaitu yang dulunya kalian menggunakan rumus min sama dengan min atau sama dengan eh, yang lainnya itu sama dengan min, itu biasa kan perhitungan. Nah, sementara secara grafik itu kalian sudah pernah belum sih mempelajari membuat grafik dari Microsoft Excel itu? Mungkin sama ibu belum pernah, ya kan? Ibu belum pernah mengajari Ananda semua membuat grafik, tapi mungkin sama Bapak atau Pak Fauzi itu sudah kalian pelajari tentang bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Excel-nya itu. Kalian sudah mempelajarinya. Nah, di kali ini juga kita akan membahas seperti itu, karena keuangan di Microsoft Excel itu juga membutuhkan grafik. Nah, grafik juga. Nah, jadi yang ketiga itu kalian kegunaannya itu membantu membuat hasil analisis data tadi berupa perhitungan, grafik, ataupun tabel. Nah, masuk ke manfaat yang keempat, yaitu membantu analisis data hasil penelitian, yaitu berupa sebenarnya ini bisa digunakan program aplikasi SPSS ataupun yang lainnya. Nah, ini membantu analisis penelitian ini untuk bagi Ananda yang nanti setelah lulus mau melanjutkan kuliah dan akan di semester akhir itu ada penelitian. Nah, kalian juga butuh Microsoft Excel ini untuk membantu perhitungan data-data kalian tadi, data-data statistiknya tadi. Nah, karena selain sebenarnya ada untuk melakukan perhitungan tadi, yang melakukan perhitungan penelitian tadi menggunakan SPSS. Nah, tapi program aplikasi SPSS ini sangat menurut ibu secara pribadi itu tuh program aplikasi ini nih dia hampir sama dengan Excel, tapi dia lebih rumit. Menurut ibu lebih rumit karena kenapa? Memahaminya itu butuh waktu yang cukup lama, sehingga jarang para mahasiswa itu menggunakan SPSS, tapi lebih banyak dominan mahasiswa-mahasiswa itu mengerjakan hasil penelitiannya itu dengan menggunakan Microsoft Excel. Karena tadi kemudahan Microsoft Excel yang luar biasa, sehingga siapa saja orang yang menggunakan Microsoft Excel ini pasti dia bisa, karena programnya sangat mudah. Nah, selanjutnya yaitu manfaat yang kelima, yaitu pembuatan grafik dan manajemen data. Nah, manajemen data itu program administrasi datanya itu harus lengkap, harus detail. Nah, di Excel inilah yang sangat bisa digunakan secara detail. Nah, administrasinya itu secara detail. Nah, mulai dari A, bisa kita urutkan dari A sampai Z, itu bisa pengurutan namanya, itu bisa. Nah, membuat grafik tadi sudah Ibu jelaskan juga bagaimana membuat grafiknya, itu juga sangat detail. Di sini ada grafik lingkaran ataupun grafik batang ataupun grafik yang gini bentuknya itu juga ada di Excel ini. Jadi jenis-jenis grafiknya tuh nggak cuma satu macam, tapi banyak macamnya. Nah, sehingga ini manfaatnya sangat luar biasa jika kita mempelajari tentang Microsoft Excel ini. Nah, mungkin di antara kalian bertanya-tanya, laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel itu seperti apa sih, Bu? Contohnya seperti apa? Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, untuk cara pengerjaannya nanti kita bisa lakukan di materi selanjutnya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan contoh Ananda semua untuk mengetahui laporan keuangannya itu seperti apa sih gitu. Nah, ini ada contoh. Nah,
Ini merupakan contoh dari laporan perusahaan. Nah, di sini ada tabelnya ya. Ada tabel data hasil kinerja para karyawannya. Nah, sementara ini tadi dia grafiknya. Nah, grafiknya ini dia ada yang grafik batang ke samping ataupun grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini biasanya untuk dalam perhitungan persentase. Nah, sementara yang grafik batang ke samping ini menunjukkan angkanya. Jadi ini merupakan contoh laporan keuangan sederhana dari suatu perusahaan. Nah, ini masih kosong. Jadi nanti Ananda akan mengisinya sendiri. Nanti juga menggunakan rumus-rumus yang ada dalam Microsoft Excel itu sendiri. Nah, untuk tugas Ananda semua, tolong Ananda simpulkan dari video ini apa kesimpulan dari video pembelajaran kali ini kalian simpulkan, lalu kalian kirim melalui catatan kalian. Oke, jadi gini, sorry. Jadi kalian catat kesimpulan dari pembelajaran kali ini itu apa, mulai dari pengertiannya sampai manfaatnya, bagaimana prosesnya. Nah, kalian catat kesimpulannya itu, kalian kirim tugasnya melalui WA Ibu. Oke, terima kasih.